selamat siang, shalom. Shalom. Kembali lagi bersama kita di sekolah minggu online Jemaat GPM Taat Jenjang Anak Kecil. Bersama kakak pengasuh Apin dan ada kakak pengasuh Nita. Ada kakak Leni. Ada kakak pengasuh Din. dan ada kakak pengasuh Gen. Masih ada sukacita? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Hui, hui, hui. Nah adik-adik, sekarang kita akan mulai ibadah. Tetapi sebelum itu, mari kakak pengasuh mau ajak adik-adik untuk kita bernyanyi bersama. Kita akan ada dalam pembacaan Alkitab, tapi sebelum itu mari kita berdoa, dan doa ini akan dibawakan oleh kakak Nita. Ya, adik-adik sekalian, sebelum itu mendengarkan sabda firman Tuhan di siang hari ini, terlebih dahulu mari kita ada dalam doa. Untuk itu adik-adik sekalian duduk yang manis, buka tangan, lalu ada dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup, di siang hari ini lagi Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan sabda firman-Mu. Kiranya Engkau mari datang berkati firman yang hendak kami baca dan kami dengar di siang hari ini. Kiranya apa yang sebentar kami baca dan kami dengar ini Tuhan, kiranya dapat memakan tempat dalam kehidupan kami bersama-sama dengan anak-anak kekasih kami di siang hari ini. Mari Tuhan Yesus berfirman-Lah, karena kami telah siap untuk membaca dan mendengarkan sabda firman. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dalam kitab Perjanjian Lama, yakni kitab Rut. Rut pasalnya yang keempat, ayat 13 hingga berakhir pada ayat yang ke-17, yang berkepalakan Rut menjadi istri Boas. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, "Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki." Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, "Pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki." Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik yang manis, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Rut sebagai mitra Allah. Adik-adik, di Bethlehem Yehuda ada seorang bapak yang bernama Elimelek. Ia tinggal bersama istrinya
yang bernama Naomi. Bapak dan ibu ini mempunyai 2 orang anak yang bernama Mahlon dan Kilion. Satu kali mereka pergi dari Betlehem Yehuda menuju ke suatu negeri yang bernama Moab. Setelah tiba di sana, mereka tinggal dan menetap di negeri itu. Setelah lama mereka tinggal, akhirnya Mahlon dan Kilion menikah dengan wanita dari Moab itu. Nama wanita itu adalah Rut dan Orpa. Setelah lama mereka tinggal, akhirnya Bapak Elimelek, Mahlon, dan Kilion mereka meninggal dunia. Ibu Naomi meminta kepada menantunya, yaitu Rut dan Orpa, supaya mereka tetap tinggal di Moab karena Ibu Naomi mau kembali ke negerinya, yaitu Betlehem Yehuda. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Orpa dia memang mau untuk tinggal kembali bersama dengan orang tuanya di Moab. Akan tetapi Rut, walaupun sudah disuruh, diminta berulang-ulang oleh Ibu Naomi, tetapi ia tidak mau. Dia mengatakan kepada Ibu Naomi bahwa dimanapun Ibu Naomi bermalam, di situ juga ia bermalam. Dimanapun Ibu Naomi pergi, di situ juga ia pergi. Bangsa Ibu Naomi menjadi bangsanya juga. Akhirnya Ibu Naomi pun membawa Rut pergi bersama-sama dengan dia kembali ke Betlehem Yehuda. Adik-adik, sikap Rut tadi, pertama, ia sebenarnya dari awal tidak mengenal Allah. Tetapi setelah ia menikah dengan anak dari Bapak Elimelek dan Ibu Naomi, maka ia baru mulai mengenal Allah. Tapi walaupun ia baru mengenal Allah, tapi ia setia kepada Allah. Ia selalu melakukan perbuatan yang diminta atau yang dikehendaki oleh Allah. Akhirnya, karena ia setia kepada Allah, Allah memakai Rut sebagai mitranya. Adik-adik tahu apa itu mitra Allah? Mitra Allah adalah teman sekerja Allah, yang berarti juga bahwa Allah memakai Rut untuk melaksanakan pekerjaan atau misi Allah di dunia ini. Apa saja misi yang Allah berikan kepada Rut atau tugas yang diberikan Allah kepada Rut, yaitu setelah Rut pulang kembali ke Betlehem Yehuda, ia menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Boas. Dari pernikahannya ini, mereka melahirkan atau Rut ini melahirkan seorang anak yang diberi nama Obed. Adik-adik tahu siapa Obed? Obed ini adalah ayah dari Isai, ayah Daud. Berarti Obed adalah kakek dari Daud. Dari Daud ini akan melahirkan seterusnya sampai pada Tuhan Yesus. Dengan demikian, Rut sebagai misi Allah, mitra Allah, yaitu dia merupakan salah satu penerus keturunan dari Raja Daud, yaitu Tuhan Yesus. Nah adik-adik, Allah mempunyai hak bebas untuk memakai siapa saja menjadi mitranya, termasuk kita manusia. Coba adik-adik lihat tadi, Rut yang bukan sebagai orang yang dari lahir mengenal Allah, tapi akhirnya Allah memakai dia. Walaupun tidak seiman, tetapi dari sikap yang setia kepada Allah, akhirnya Allah mau memakai Rut sebagai mitranya. Jadi adik-adik, marilah kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, melakukan semua yang benar di mata Tuhan, agar kita pun bisa jadi mitra Allah. Amin adik-adik.
Amin. Ayo teman-teman kita ke sekolah minggu yuk. Ya adik-adik sekalian, Katong akan mengakhiri Katong kegiatan di siang hari ini. Untuk itu kakak pengasuh ajak Katong semua tenang dan siap hati untuk Katong ada mau berdoa bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Untuk itu adik-adik, mari Katong berdoa. Ada lagi ungkapan syukur yang kami bawa kepadamu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan Yesus telah menjaga kami di dalam kehidupan kami di dalam minggu ini. Kami berterima kasih atas berkat nafas yang Tuhan Yesus berikan bagi kami, baik orang tua kami maupun juga anak-anak kekasih kami, yang mana telah Tuhan Yesus jaga dan pimpin tuntun kami semua sampai saat ini. Tuhan Yesus, sobat kami anak-anak, di siang hari ini kami berterima kasih meskipun di dalam kondisi kehidupan kami, bahkan juga kondisi di dalam dunia, bahkan negara-negara kami, termasuk negara kami Indonesia, kami diterpa oleh tantangan virus corona. Meskipun kami semua ada dalam menghadapi virus corona ini Tuhan, tapi kami tak bersyukur kepada Tuhan karena kami masih diizinkan oleh Tuhan untuk mengikuti ibadah sekolah minggu di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus kami sampaikan kepadamu karena dalam beberapa jam lamanya kami telah memberikan materi sekaligus firman kebenaran kepada anak-anak kekasih kami dalam jemaat GPM Taar. Kiranya apa yang tadi kami berikan, mereka dapat menerima itu. Bahkan juga mereka akan menerima dan mereka juga akan menjadi saksi-saksi Kristus di dalam tumbuh kembang mereka. Tuhan Yesus, mari datang. Biarlah artikanlah firman kebenaran-Mu itu terhadap kami maupun juga anak-anak kekasih kami dalam negeri dan kampung yang kami, bahkan jemaat yang kami cintai. Tuhan Yesus, kami berdoa kepada semua orang tua kami yang ada dalam jemaat kami ini, bahkan juga anak-anak kekasih kami dalam jemaat ini. Kiranya Tuhan Yesus berkati kami semua, jaga dan lindungi kami semua, dimanapun kami berada, dengan segala aktivitas kami di dalam masa-masa liburan ini. Tuhan Yesus, ini kami, dengan doa yang kami sampaikan kepadamu, kami berdoa, bukan dengan nama lain, tetapi dengan nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Adik, berakhirlah sudah sekolah minggu online Jemaat GPM Taar jenjang anak kecil di hari ini. Nah, adik-adik, kita akan berjumpa lagi di minggu depan. Dan jangan lupa ya, nonton terus siaran sekolah minggu online Jemaat GPM Taar di channel ini. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.